Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 29. Pada malam hari ini kita telah bersama narasumber kita yang tentunya berpengalaman di bidangnya, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku Kabag Hukum Setda Kota Kendari yang akan membawakan materi mengenai cara pembayaran barang impor pengadaan barang alat kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, moderator ya. Baik, saya share saja materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi ini adalah dengan tema ya cara pembayaran barang impor, pengadaan alat kesehatan. Kita ketahui bahwa alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit, ya diadakan oleh rumah sakit, diadakan oleh dinas kesehatan, maupun SKPD terkait teknis, lebih banyak bersumber barang impor, ya, lebih banyak bersumber barang impor. Barang tersebut, ya, barang tersebut eksistensinya adalah tidak berada di Indonesia. Ya. Jadi yang berada di Indonesia di beberapa pengadaan ini, ya, agen, distributor, ya, yang memasarkan ataupun yang memuat barang-barang impor ini di katalog, ya, baik itu katalog nasional, ya, KPP mungkin, di katalog regional, ya, yang ada di Kementerian Kesehatan, maupun juga mungkin bisa di katalog lokal itu sendiri, ya, katalog lokal. Untuk alat kesehatan yang banyak menghiasi etalase katalog itu, ya, termasuk juga tidak melalui katalog, adalah barang-barang yang impor. Barang-barang impor ini tentu, ya, dalam sudut pandang, ya, tenaga medis, ya, tenaga kesehatan itu sangat kompatibel untuk memberikan pelayanan kesehatan ketimbang barang non impor. Ini sebagian sudut pandang dari tenaga kesehatan, sehingga dinas kesehatan, rumah sakit menganggarkannya itu berbasis barang impor, bersumber dari barang impor sendiri. Sehingga tentu ini akan menjadi resiko, ya, ya, diatur salah atau keliru. Ya. Kenapa demikian? Ada beberapa kasus pengadaan barang impor, ya, pembayarannya sudah dilaksanakan Kenapa dia mati nih?
Saya ulangi. Pembayaran soalnya oleh pengguna anggaran, ini kelihatan ya, pembayaran oleh pengguna anggaran sudah terlaksana, sudah dibayarkan. Umumnya atau dalam praktek, ya barang impor ya atau pembayaran barang impor yang menjadi pesanan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pemegang komitmen, penyedia meminta bayaran 100% sebelum barang tersebut dikirim ataupun sebelum barang itu tiba. Ya. Ini selalu menjadi resiko ya, resiko ke depan. Artinya tiba masa ya, waktu ya, masa pelaksanaan pekerjaan sudah berakhir, barang tersebut belum tiba atau dalam perjalanan. Sementara pembayaran masih ya sudah tercapai 100%. Itu dalam praktek itu. Dalam praktek bahwa pembayaran itu harus dipenuhi dulu baru barang itu terkirim. Untuk barang impor. Nah, bagaimana strategi PPK? Strategi PPK PA untuk memastikan tidak ada risiko di kemudian hari. Ketika jangka waktu pelaksanaan sudah berakhir, di mana barang impor itu belum tiba, tapi pembayaran itu tetap dianggap legal 100%. Jadi pembayaran itu tetap dianggap legal 100%. Apa itu kontrak? Ya, pembahasan larangan pembayaran tanpa prestasi, pembayaran kontrak sebelum prestasi, dan pembayaran kontrak dan impor. Kontrak ya ataupun prestasi adalah perjanjian tertulis. Jadi ada perjanjian tertulis antara PA KPA dengan penyedia barang jasa atau pelaksana swakelola. Di pasal 1234 KUH Perdata, ya, kontrak atau perjanjian, ya, perikatan ya, ditunjuk untuk memberikan sesuatu, kalau prestasi ya, untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, itu prestasi atau komitmen, ya, prestasi pekerjaan. Jadi itu pasal 1234 KUH Perdata. Larangan membayar tanpa prestasi. Di Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Pembelaan Negara, pasal 21 ayat 1, pembayaran atas beban APBD dan APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Jadi, ini menjadi perhatiannya PPK. Di pasal 15-13 KUH Perdata tegas bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Itu sendiri. Pasal 15-14 KUH Perdata, jika pada waktu persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli ya harus membayar di tempat atau pada waktu penyerahan. Gitu ya. Jadi ini ketentuan yang berkaitan dengan larangan pembayaran tanpa prestasi. Ya, itu tadi. Nah, itu tadi pembayaran kontrak misalnya konstruksi ya uang muka ya. Uang muka sudah jelas ya, uang muka disertai jaminan. Nah, uang muka disertai jaminan berarti kan ini namanya transfer risiko atau pembayaran sifatnya didahulukan atau material on-site sendiri. Nah, ketentuan uang muka jelas ya di pasal 1464 KUH Perdata. Jika pembelian dilakukan dan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyeluruh memiliki atau mengembalikan uang panjar. Ya, PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia. Jadi uang muka sebagai dasar mobilisasi. Ya. Jadi ada pembayaran juga kontrak sebelum prestasi. Ya, ini jenis uang mukanya ya.
Jadi uang mukanya, ya, pagunya ya atau kontraknya 50 juta sampai 200, paling rendah ya 50%. Nilai pagu anggaran atau kontrak 200 sampai 2,5 miliar, paling rendah ya 30%. Nilai pagu anggaran kontrak 2,5 miliar sampai 15 adalah 15%. Nilai pagu 30%. Nilai pagu anggaran kontrak melebihi 15 miliar adalah paling tinggi 20%. Jadi pembayaran atas beban APBN tidak dapat dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima dalam hal terdapat kegiatan karena sifatnya harus didahulukan. Jadi itulah yang sifatnya uang muka ya. Nah, pembayaran yang sifatnya didahulukan apa sih? Nah, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang ya, atau jasa diterima dalam hal yang sifatnya pembayaran lebih dulu ya. Jadi itu uang muka, material onsite ya. Itu. Ya, selanjutnya adalah jaminan atas pembayaran untuk tagihan kontrak pihak ketiga yang mencapai ya, yang prestasinya belum mencapai 100% akhir tahun anggaran, maka disebut jaminan akhir tahun anggaran ya, jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Apa kriterianya? Kegiatan yang sifatnya terlebih dahulu ya, pemberian uang muka kerja, sewa menyewa, jasa asuransi, kontrak penyediaan beasiswa, pekerjaan pemeliharaan, pemasangan penambahan daya listrik, pengadaan jurnal asing, ya pengadaan yang secara elektronik dapat dibayarkan dengan uang persediaan. Pembayaran atas pembayaran sewa ya atas tanah, jaringan akses. Ya, jadi ini kategorinya ya. Pekerjaan pemeliharaan ya. Ya, pemeliharaan ya masa uji coba dan atau pemeriksaan atau hasil pelaksanaan pekerjaan pokok atau dan atas segala cacat kerusakan kekurangan yang terjadi selama masa dijadikan tanggungan penyedia barang dan jasa. Ini pembayar yang sifatnya harus didahulukan. Ya, material onsite ya. Dia juga pembayaran sebelum prestasi ya. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan kontrak, tidak boleh melebihi. Ya, tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang diterima oleh PPK. Pembayaran dilakukan pekerjaan yang sudah terpasang, dikecualikan ya pembayaran sebelum prestasi, bahan dan atau peralatan material onsite yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan. Pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% pada saat akhir pengajuan pembayaran di akhir tahun dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran itu sendiri ya. Jadi sudah tegas ya di peraturan LKPP nomor 12 2001 dia disebutkan jaminan atas pembayaran ya, jaminan atas pembayaran. Ya, material onsite ya sudah tegas, yaitu bahan yang menjadi bagian permanen, bahan peralatan yang belum dilakukan uji fungsi ya, commissioning test merupakan bagian pekerjaan utama yang harus memenuhi sebagai berikut. Ya, onsite yang berada di lokasi pekerjaan, sebenarnya pekerjaan dalam kontrak dan perubahannya, memiliki sertifikat Jiputu ya dari pabrikan, bersertifikat garansi dari produsen atau agen, disetujui PPK sesuai dengan capaian fisik yang terima. Ya, dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan atau dipindah tangankan. Dan yang selanjutnya adalah keamanan penyimpanan dan resiko kerusakan sebelum diserah terimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab penyedia. Jadi inilah ketentuan ya bagian dari pekerjaan utama yang harus memenuhi ketentuan ini. Jadi, ya, tadi ya material onsite kita lihat ya. Sertifikat uji mutu, sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan atau bahan yang dibuat atau dirakit. Besaran yang akan dibayar dari material onsite maksimal 70% dari harga satuan pekerjaan ya. Jadi harga satuan pekerjaan.
yaitu atau dilihat dari analisanya. Ya, ketentuan bahan atau peralatan yang menjadi bagian permanen hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan. Ya. Jadi kalau untuk bagian pekerjaan langsam tidak bisa ya untuk bagian permanen yang diberlakukan. Besaran nilai pembayaran harus ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Contoh yang termasuk material on-site ya, peralatan, eskalator, lift, pompa turner, turbin, peralatan elektromekanik, fabrikasi, sheet pile, geosintetik, konduktor, power, insulator, germes, pabrik, bahan atau bahan jadi ya, beton, cetak. Contoh yang tidak termasuk material on-site adalah pasir, semen, batu, aspal, dan besi, tulangan. Ya, jadi dokumen barang impor ini ya, jadi kita harus ketahui pengadaan barang impor adalah barang impor untuk kebutuhan pengadaan barang jasa harus mencantumkan persyaratan. Ini support ya, supporting of letter atau letter of intent atau letter of agreement dari pabrikasi atau perinsipan negara asal. Jadi harus dia penuhi dulu supporting of letter ya, surat dukungan, ya, letter of intent, isi perjanjian, letter of agreement, surat perjanjian dari pabrikan atau prinsipal dari negara asal. Surat keterangan asal, certificate of origin, termasuk sertifikat produksi. Jadi itu ya persyaratannya untuk sebuah pemilihan itu harus ada mensyaratkan ini. Kalau dia barang impor. Ya, bagaimana sih kita menyusun syarat-syarat khusus kontrak ini? Jadi syarat-syarat khusus kontrak untuk proses pengadaan barang impor, memang kita harus sedikit memahami tentang tata cara pembayarannya, cara pembayaran atau proses bisnis, ya, proses bisnis barang-barang impor yang akan masuk di Indonesia. Oleh itu, rancangan kontrak, rancangan salah satu kontrak harus lebih paripurna, lebih detail dijalankan ya. Dalam proses impor, terdapat dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan. Dokumen induk, ada dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan. Ya, jadi harus dikeluarkan Badan Pelaksana Utama Perdagangan Nasional yang memiliki fungsi alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Apakah itu? Letter of credit. Ya, jadi letter of credit ini merupakan dokumen yang dikeluarkan bank. Ya, dikeluarkan bank atas permintaan importir ditujukan kepada eksportir luar negeri. Jadi letter of credit ini dikeluarkan oleh bank atas permintaan PPK, PA, KPA kepada eksportir luar negeri yang menjadi relasi importir. Nah, jadi harus ada hubungan relasi antara eksportir ya dengan importir. Bank ya, jadi bank. Jadi melibatkan pihak perbankan yang memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importirnya. Ini gitu. Jadi bank ya importir ini yang ditunjuk oleh PA, KPA, PPK yang memiliki hubungan dengan eksportir, sehingga dapat memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel tersebut. Ya, tunggu sebentar ya. Oke, jadi itu. Yang kedua, ya, Badan Pelaksana Perdagangan Indonesia yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian itu adalah
harus ada bill of lading, ya, yaitu tanda terima barang yang telah dimuat dalam kapal laut. Dan misalnya kita ketahui ya, kalau untuk alat-alat kesehatan yang CT scan yang sangat importer ya, harus disyaratkan dulu. Disyaratkan bill of loading-nya, Anda terima barang yang telah dimuat laut sebagai bukti kepemilikan barang dan bukti ada kontrak atau perjanjian pengangkutan laut. Itu tadi bill of loading. Apa fungsinya bill of loading? Kan gitu. Adalah bukti tanda penerimaan barang yang diterima pengangkut, yaitu yang punya kapal misalnya carrier, kurir ya, dari shipper, pengirim barang atau eksportir dari misalnya dari Cina ke tempat tujuan Indonesia, yang 100 juta diserahkan kepada pihak penerima atau eksportir, importir. Yang kedua adalah bukti kepemilikan atas barang. Orang yang memegang bill of lading ini sebagai pemilik dari barang tersebutnya tercantum dalam bill of lading itu sendiri. Bukti perjanjian pengangkutan penyerahan barang antara pihak pengangkut dan pengirim. Itu sudah harus ada. Harus dia penuhi. Harus jelas di salah satu kontrak. Kalau tidak, bisa beresiko. Ya, jenis-jenis bill of loading-nya ya. Ada receipt of shipment. Barang-barang yang telah diterima oleh perusahaan pelayaran ya. Jadi receipt of shipment ini ya, ada perusahaan pelayaran, entah perusahaan pelayaran luar negeri, perusahaan pelayaran dalam negeri, ya, barang yang telah diterima oleh perusahaan pelayaran untuk dikapalkan. Nah, itu juga harus ada gitu. Tetapi belum benar-benar dimuat atau dikapalkan dalam waktu yang ditetapkan dalam letter ya, LC ya. Atau shipment of war ya. Bill of lading dikeluarkan oleh perusahaan perkapalan yang bersangkutan mengetahui barang-barang yang akan dikirim yang dimuat gitu. Ada short form ya. Bill of loading berisi catatan singkat barang yang akan dikapalkan. Tidak termasuk syarat pengangkutan. Ada long form bill of loading ya. Penguasa syarat terperinci. Top bill of loading dikeluarkan apabila terjadi transshipment akibat tidak tersedianya jasa langsung ke pelabuhan tujuan. Combined transport loading ya. Saat terjadinya transshipment kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan darat ya. Biasa begini ya. Charter party bill of loading apabila pengangkutan dengan charter ya, sewa borongan sebagai atas semua kapal. Selanjutnya liner of loading ya, pengangkutan barang dengan kapal yang memiliki jalur perjalanan serta persinggahan yang sudah jadwal. Ada juga ya faktur ya. Faktur kita lihat. Dokumen induk ya, faktur, invoice ya, syarat tercatat perdagangan, jumlah wesel ditarik, penetapan asuransi dan sebagainya. Jadi proses pembayaran antar negara, ini kan proses pembayaran antar negara lagi nih ya. Jadi proses pembayaran antar negara ini dapat dilakukan secara tunai ataupun pembayaran di muka, ya, advance payment. Dalam sisi pembayaran ini pembeli importir membayar di muka ya, pay in kepada eksportir sebelum barang dikirim. Yang kedua adalah pembayaran open count ya. Sistem pembayaran di mana belum dilakukan pembayaran oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan ya, dimuat atau tiba atau diterima oleh importir sebelum waktu yang telah disepakati. Ataupun juga vessel in cash ya. Dalam sistem ini eksportir memiliki hak pengawasan barang-barang sampai vessel atau draft dibayar importir. Eksportir atau penarikan vessel mengapalkan barang sebelum dokumen pemilikan atau pengiriman barang secara langsung atau melalui bank importir yang dikirim ke
Tadi baru masuk. Yang dikirim ke importir ya, melalui bank importir, bukan bank importir ya, yang kirim ke eksportir ya. Ini salah, diubah. Yang kedua, yang keempat adalah konsinyasi ya, sistem pengiriman barang ekspor pada importir di luar negeri di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijual kepada importir dengan harga yang telah ditetapkan oleh eksportir. Barang-barang yang tidak terjual akan dikembalikan oleh eksportir. Yang selanjutnya adalah letter of credit. Ya, suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atau importir bersangkutan. Nah, ya metode ya, kalau kita bicara metode yang paling baik ya, metode yang paling baik kalau kita lihat ya ada banyak metode ini, ya. Ada banyak macam cara pembayaran ya. Bagaimana metode advance payment? Importir harus melakukan pembayaran awal, ya jelas ya, kepada eksportir Cina sebelum barang dikirim gitu. Tergantung besar kesepakatan dengan tunai atau telegrafi transfer. Keuntungannya kalau metode ini, keuntungan dari risiko menguntungkan bagi eksportir karena menerima dulu ya pembayaran terlebih dahulu. Tapi harus amanah untuk mengirim barang sesuai pesanan. Nah, ini juga resikonya ya. Keuntungannya eksportir ya sudah tentu dapat uang dulu, tapi harus amanah. Resikonya adalah bagi importir terdapat resiko gagal atau terlambat pengiriman. Kualitas barang tidak sesuai harapan. Kita sudah bayar ini advance payment, ya, pembayaran di muka, tapi resikonya ini tadi ya. Nah, metode LC, letter of credit. Oke, aman? Ya, ada juga metode pembayaran letter of credit. Deskripsinya adalah surat dari importir, surat dari PPK misalnya. Memastikan pembayaran kepada negara Cina misalnya yang dijamin dan dikeluarkan oleh bank penjamin. Nah, jadi ada bank penjaminnya. Setelah produk dan dokumen ekspor dikirim. Nah, jadi ini letter of credit, tapi ada bank penjaminnya yang dijamin oleh memastikan kepada eksportir yang dikeluarkan, eksportir yang dijamin atau dikeluarkan oleh bank. Nah, itu sendiri ya. Jadi memastikan pembayaran kepada eksportir yang dikeluarkan oleh bank ya, setelah produk ya. Jadi ini juga aman bagi importir, eksportir ya, karena sudah ada di uangnya itu sudah ada di bank gitu. Setelah produk atau dokumen ekspor dikirim. Keuntungan dari risiko bagi eksportir ini adalah misalnya negara China dapat mengirim barang dengan tenang, ya toh, karena sudah ada yang menjamin lah dengan tenang karena ada jaminan pembayaran dari bank. Sudah tenang dia santuy lah, dia kirim barang itu ya, karena bank yang disurati oleh eksportir bisa diimportir, dieksekusi oleh eksportir. Setelah menyampaikan bukti penyelesaian pengiriman dan sesuai peraturan dalam LC. Artinya apa? Kenapa eksportir tenang? Sudah dapat dokumen dari bank bahwa uang tersebut sudah dititip. Ya, dititip lah. Dititip ke bank. Dan siap dikirimkan kalau sudah tiba. Nah, itu juga. Namun, terdapat biaya cukup mahal dari bank untuk penerbitan. Biaya eksportir hanya menanggung biaya selain dari penerbitan. Bagi importir, PPK ini dapat mengalokasikan dana dengan tenang karena ditampung di
bank. Iya, kalau dia sudah disimpan di bank, ya kan tenanglah. Ya, jadi sama-sama tenang ini. Dia simpan di bank yang referensi, bank referensi yang bisa dieksekusi oleh eksportir, baru ditransfer ke eksportir jika importir memperoleh barang ya dari eksportir sesuai dengan kesepakatan. Itu juga. Ini bagusnya LC ya, dokumen LC. Kalau sudah sesuai, dia oke kan. Kalau tidak sesuai jumlahnya, tidak sesuai speknya, itu bank yang ditunjuk sebagai dana yang menampung dari dana importir akan melihat. Namun terdapat biaya cukup mahal dari bank penerbit, biasanya persentase total transaksi. Memang agak mahal ya. Dokumen again payment ya. Dia mirip LC ya, LC letter of credit. Tapi importir melakukan pembayaran sebelum dokumen ya ekspor untuk mengambil satu barang melalui bank. Artinya apa? Pembayaran ya sebelum mengambil dokumen ekspor untuk mengambil barang melalui bank. Ada ketenangan bahwa barang tidak akan bisa diambil oleh importir sebelum melakukan pembayaran. Tidak ada perang perbankan. Jadi importir hanya bisa membatalkan pesanan, biaya lebih murah dari risikonya bank kecil gitu. Ada juga ketenangan dari pihak importir karena bisa bayar setelah barang itu tiba di negara importir dan diperiksa sesuai dokumen. Biaya lebih murah karena risiko bagi bank kecil. Jadi dia semacam agen payment ya. Ada juga dokumen agen acceptance ya. Mirip sebagai LC juga, importir melakukan pembayaran sebelum PPK ya, importir sebelum mengambil dokumen melalui bank. Ada ketenangan bahwa barang tidak ada peran perbankan, jadi importir bisa membatalkan. Sama ya, sama juga ya. Ada ketenangan bisa bayar setelah barang tiba di importir dan diperiksa sesuai dengan dokumen ya. Terdapat juga jangka waktu pembayaran setelah menyetujuinya. Biaya lebih murah daripada LC karena resikonya lebih kecil. Ada open count, ya open count. Importir tidak dapat melakukan pembayaran ya. Ada open count ini tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang itu tiba ya. Resikonya bagi eksportir terdapat resiko terlambat pembayaran, ya kan gitu. Kadang kita terlambat pembayaran ya, open account. Atau tidak ada jaminan ya, tidak ada pihak yang menjamin. Menguntungkan bagi importir karena menerima barang terlebih dahulu sebelum membayar. Biasanya terdapat jangka waktu pembayaran. Konsigmen adalah eksportir mengirim barang kepada importir sebagai titipan untuk dijualkan. Oh ini bisa sebagai apa ya, agen ya, dijualkan oleh importir. Namun barang yang tidak terjual akan dikirim kembali ya ke eksportir. Ya, kemungkinan pembayaran terlambat bisa jadi merugi karena barang tidak terjual ya, tidak ada jaminan pembayaran. Menguntungkan importir ya karena dapat menerima barang sebelum membayar dan bisa membayar sesudah ada penjualan. Nah, LC jelas ya yang paling sering digunakan oleh transaksi ekspor. Jadi LC ini, letter of credit ini hanya kan biayanya cukup mahal ya bagi importir. Jadi LC jelas yang paling sering digunakan dalam transaksi ekspor karena memiliki resiko yang seimbang antara eksportir dan importir. Akan tetapi memberikan kemudahan dan resiko kecil bagi importir juga dapat meningkatkan peluang mendapatkan kontrak penjualan. Gitu. Kalau dengan LC ya. Kalau dengan metode lain ada keraguan bagi eksportir ya. Alternatif pembayaran, bisa juga alternatif pembayaran. Fintech ya, dompet digital, GoPay, OVO, Dana dan lainnya. Dapat diberlakukan untuk pembayaran ekspor. Metode penggunaan PayPal ya
dan berbagai platform transfer uang antar negara, terdapat digital current ya, mata uang secara digital yang mungkin kita tidak memakai valuta asing dalam hal pembayaran. Jadi di salah satu kontrak ini ya sudah harus kita sejak awal ya memuat pengiriman, asuransi dan transportasi. Long form bill of loading ini ya, bill of loading ini memuat syarat-syarat pengakuan pengangkutan secara terperinci. Harus ada sini ya. Combined transport ya digunakan sebagai transshipment, kemudian dilanjutkan pengangkutan darat. Penerimaan manfaat dinas kesehatan ya. Ini harus dihitung ya. Ini rincian. Yang kedua, bill of lading-nya, transshipment, kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan darat. Manfaatnya ya, manfaatnya apa gitu ya. Tujuannya ya Kota Kendari. Ini ketentuannya ya. Ya, jadi pembayaran barang ya uang muka, apakah bisa dikasih uang muka atau tidak ya. Ini syarat khususnya LC yang intinya LC yang sering digunakan ya untuk kontrak cara pembayaran barang impor itu sendiri. Demikian saya serahkan kepada Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi paparan materi dari narasumber kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Selamat malam, Pak. Halo. Mohon maaf, Pak. Suaranya kurang terdengar. Ya. Malam, Pak. Kedengaran ini suara. Ya, kedengaran, Pak. Kedengaran. Ini Pak cuma mau bertanya aja karena memang belum pengalaman juga dengan pengadaan. Kalau untuk kontrak pengadaan itu Pak, pihak penyedia itu apakah bisa karena misalnya dana pengadaannya kan cukup besar, apakah dia sistem uang muka atau bisa juga dicairkan berapa persen ya Pak? Kalau misalnya nilai pengadaannya sudah melebihi 1 atau 5 miliar begitu Pak. Oke. Langsung jawab ya. Ya artinya kira-kira sistem pengadaan itu pihak penyedia dia hanya berhak mendapatkan uang muka berapa persen atau bisa juga sebesar nilai kontrak atau gimana Pak? Ya, pertama uang muka itu adalah hak penyedia ya, hak penyedia harus disebut di syarat-syarat khusus kontrak ya. Itu pertama, itu harus dituangkan di rancangan kontrak. Yang kedua, jadi bukan kewajiban dari PPK ya,
Jadi PPK mau kasih atau tidak ya, itu hak dari PPK ya. Tapi dalam hal menunjang kelancaran pekerjaan itu ya, uang muka memperhatikan uang muka ya. Kalau untuk pagu anggaran atau kontrak 50 juta sampai 200 juta, paling rendah ya 50% dari pagu atau kontrak. Kalau ya diberikan uang muka, kalau nilai pagu anggaran 200 sampai 2,5 M ada 30%, paling rendah ya. Kalau pagu anggaran 2,5 sampai 15 miliar ya paling tinggi 30%, paling tinggi 30%. Kalau pagu anggaran atau kontrak lebih dari 15 miliar paling tinggi adalah 20%. Jadi harus jelas ya, harus jelas dimuat dalam syarat-syarat khusus kontrak sendiri ya, sehingga dengan kita cantumkan di syarat-syarat khusus kontrak, maka penyedia akan melihat dokumen rancangan kontraknya ya, bahwa oh ternyata ada uang muka yang dia berikan PPK, sehingga modal kerja penyedia itu akan berminat ya terhadap pekerjaan tersebut. Itu. Begitu, Pak. Makasih, Pak. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Damuzar. Pertanyaannya adalah, pembayaran kontrak dari barang impor, apakah langsung pembayaran ke pemasok di luar negeri atau melalui agen atau supplier dari dalam negeri yang sebagai penyedia, Pak? Ya. Membayar kontrak barang impor apakah langsung ke pemasok luar negeri melalui agen supplier dalam negeri atau sebagai penyedia. Nah, ini penting nih. Yang bisa sebagai penyedia itu ya syaratnya adalah ya sebagai pemasok dalam negeri. Pemasok luar negeri adalah menghubung ya, jadi penghubung antara produsen yang ada di sana. Jadi pihak dalam negeri lah yang harus kita pastikan ya memiliki kantor, memiliki tempat usaha ya untuk itu. Jadi dari pihak agennya lah atau penghubung di dalam negeri ya, dan semua itu ada di dalam negeri ya, ada di dalam negeri. Jadi ada asosiasinya. Sama halnya pengadaan Sukhoi. Saya waktu saya menyelesaikan S3 saya, itu saya meneliti di ICW, Indonesia Corruption Watch itu. Pengadaan Sukhoi di tahun 2022 itu, Sukhoi ya, pesawat ya, Sukhoi. Ada agennya di Indonesia, menghubungkan agen yang ada di Rusia sana, yang ada di Rusia. Sehingga kita tunduk pada kontrak ya, kecuali pemasok dari luar ya, langsung ke Indonesia. Tapi kalau agen atau supplier sudah pasti ada di Indonesia. Itu syarat ya, syarat pembelian atau transaksi suatu barang impor harus dimuatkan memiliki agen atau supplier yang ada di Indonesia itu sendiri. Demikian Pak Damus. Halo Pak. Jadi pembayaran kita itu Pak, kalau untuk barang impor kita harus bayar dulu ke agennya di Indonesia, di dalam negeri. Nanti baru yang di dalam negeri ini bayar ke luar negeri. Begitu Pak ya jalurnya Pak? Iya, sebaiknya kita sebagai kontrak pemerintah untuk menghindari resiko kita harus pastikan siapa pemilik agen di Indonesia. Dan semua yang ada di katalog
sektoral ini yang alat kesehatan itu ada agennya di Indonesia. Karena syarat untuk masuk di katalog sektoral untuk alat kesehatan dan impor, dia punya wajib memiliki agen. Ya. Di Permenkes itu wajib memiliki agen lokasi yang ada di Indonesia. Nah, disitulah kita berjanji memuat perikatan kepada pihak agen itu sendiri. Ya, agen. Bisa kita bayarkan menggunakan metode LC tadi. Hanya kalau LC, letter of credit itu, ya, kita melakukan penjaminan menyimpan uang ataupun sebagai pihak ya antara eksportir, import itu sendiri, memastikan ada bank penjamin kita, ada bank penjamin. Jadi sebenarnya eksportir dan importir yang ada di luar negeri ketika menerima dokumen dari agennya di Indonesia, tenang bahwa dia bisa, kan akan mengecek. Jadi akan mengecek benar tidak nih ada uangnya PPK ini, PA atau KPA di bank yang dialokasikan sebagai penjamin. Kalau sudah ada, baru pihak distributor atau agen dan supplier pasti akan menyampaikan kepada mungkin agen yang ada di sana ataupun kepada produsen yang ada di sana, Pak. Jadi kita harus berkomitmen. Jadi persyaratan itu, Pak, tidak langsung ke luar negeri, ada di Indonesia semuanya ini. Karena persyaratan untuk menerima suatu barang dari luar negeri di peraturan perdagangan itu harus ada memiliki agen, kantor, apa saja yang ada di Indonesia. Itu sudah persyaratan, Pak. Tidak bisa langsung. Ya, begitu. Oke, iya. Terus ini satu lagi, Pak, terkait dengan pagu anggaran, Pak. Ini kan barang impor nih, kita kan tidak tahu berapa besarnya harga barang itu, Pak. Bagaimana kita mencek barang itu kemahalan atau harganya sudah pas? Karena dalam kebetulan kemarin sekarang ini kan ada pengadaan alat alkes, Pak, di pemerintah, di rumah sakit. Cuma dia barang impor, terus informasinya itu ditunda karena harganya kemahalan gitu. Gimana, Pak, itu pencerahan dari Pak Kurniawan terkait harga ini, Pak? Oh iya, baik. Berarti pada saat PAK membuat perencanaan kemarin atau identifikasi kebutuhannya, itu tidak melihat di katalog ya, katalog sektoral. Biasanya ada di katalog sektoral. Atau tidak mengidentifikasi penyediaannya di mana. Kalau kondisinya misalnya ternyata ketika kita sudah rencanakan, kita sudah tahu ada di katalog sektoral di Kemenkes, itu harganya misalnya di perencanaan 100 miliar misalnya, atau 50 miliar taruhlah. Tiba-tiba di menjelang tahun atau di tahun berjalan, harga itu naik. Bagaimana mensiasatinya? Gitu. Tentu untuk mensiasatinya, ya tentu kita ya pertama menambahkan anggaran aja ya di perubahan. Karena misalnya itu kebutuhan itu vital, sangat penting. Yang kedua, kita bisa berjanji kepada supplier yang ada di Indonesia, bisa kita dikirimkan, nanti anggarannya sudah disahkan, baru kita bayar. Ada tambahan anggarannya, bisa dilakukan itu. Atau tidak mengurangi spesifikasi, ya misalnya CT scan ya, CT scan buatan Jerman misalnya, atau buatan Cina lah, dengan spek luasan CT scan itu lebih luas dari itu. Bisa kita turunkan speknya. Namun ya tentu ada pertimbangan teknis. Apakah penurunan spek itu yang tadinya kalau CT scan ini bisa merongseng, bisa membaca seluruh organ tubuh, tiba-tiba dengan spek yang di bawah dari itu hanya cuma organ tubuh kaki saja atau kepala saja.
untuk membaca itu. Nah, situ harus ada perubahan spek, harus ada berita acara perubahan spek untuk memenuhi ya yang tadinya speknya 50 miliar untuk seluruh tubuh untuk men-scan itu mengidentifikasi sebuah penyakit, tapi ternyata di perjalanan 55 miliar, 100, maka sisa pilihannya adalah kebutuhannya untuk apa? Kalau kebutuhannya untuk men-scan semua penyakit atau tubuh kita, ya maka dosa kita beli, bisa kita bisa adakan perjanjian dengan cara pembayaran 2 kali misalnya. Bisa saja hal tersebut ya. Tergantung ada pernyataan misalnya dari TAPD bahwa akan menganggarkan di tambahan di perubahan. Jadi begitu sih prinsipnya kalau kita menginginkan alat tersebut, karena memang kayak CT scan ini kan alat kesehatan yang produknya dari Cina ada, dari misalnya dari Jerman, banyak produknya. Gitu. Bagaimana kalau gini Pak, sebaliknya Pak, harga di e-katalog tuh dipertanyakan Pak karena terlalu besar gitu, terlalu tinggi. Iya. Kalau olehnya itu di perencanaan kemarin kan sumbernya untuk kalau di katalog itu kan dia bukan HTS pasti. Iya. Dia disebut referensi harga. Nah, Referensi. di referensi harga itulah sebenarnya pada saat kita identifikasi berapa harganya, termasuk juga kita identifikasi siapa penyedianya di umpamanya CT scan, tentu di perencanaan ya wajib bagi PPK untuk mengirimkan korespondensi terhadap apakah harga yang ada di katalog sektoral ini tidak naik dan lain-lain. Kalau dia naik, berapa kenaikannya, adakah biaya diskon dan lain-lain. Itu harus sejak awal diidentifikasi, Pak. Kalau tidak, tiba-tiba kita lihat di etalasenya katalog Kemenkes itu misalnya 50 miliar, lalu kita tidak konfirmasi kepada penyedianya bahwa adakah biaya pengiriman, kan di etalase itu kan belum tercantum, kadang ya tercantum biaya pengiriman, biaya-biaya lain. Itu pun diproses negosiasi ya, diproses negosiasi sendiri. Itu sih, ataupun di proses negosiasi kan ada pembicaraan sebelum ada pesanan ya, pesanan dari PPK itu sendiri ya, karena di atas 200 yang belanja adalah PPK ya, PPK. Kalau di bawah 200 yang belanja adalah pejabat pengadaan. Itu sih Pak Namusar. Oke Pak, baik Pak, makasih. Terima kasih. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Sekali lagi, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Cukup mungkin. Baik Pak, mungkin Pak ada close statement untuk materi hari ini. Ya, pertama ya, hati-hati kalau ya, bagi PPK ya, untuk pembelian impor sendiri ya, hati-hati sekali karena sungguh akan berisiko terhadap keterlambatan suatu barang. Yang kedua, barang itu tidak sesuai dengan spek, ya, spek jumlah, spek mutu, spek fungsi, spek standarisasi, spek sampel, spek merek, ya,
spek komposisi. Jadi barang impor harus di salah satu khusus kontrak harus jelas terurai ya, jelas terurai pertanggungan resiko. Jadi jelas harus terurai pertanggungan resiko itu sendiri ya. Di spek makanya pembayaran lebih bagus menggunakan ya metode LC ya, agar kedua belah pihak itu seimbang ya, seimbang. Demikian saya sarankan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber webinar malam hari ini untuk kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan pada webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.